Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Perhatian Iman yang sangat memberkati ini. Dan saya percaya Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan perlindungan Tuhan biarlah sempurna di dalam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu sudah menjadi berkat yang sungguh luar biasa buat kita semua yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Dan hari ini Bapak Ibu dan teman-teman semua kita bertemu dengan seorang ibu yang bernama Krisnova ya. Ibu ini saat kecil ya, di saat umurnya sekitar 5-7 tahun mengalami kematian ya. Dan disitulah beliau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Beliau sakit dan mengalami kematian. Ketika beliau berjumpa dengan Yesus, beliau dibawa Tuhan ke surga. Dan di surga ini, Ibu Krisnova sangat menikmati hadirat Tuhan, sangat menikmati kasih Tuhan, sangat menikmati Tuhan di dalam segala kasih kebaikan dan kemurahannya. Dan beliau tidak ingin kembali ke bumi. Tetapi Tuhan tidak menginginkan beliau untuk berada di surga saat itu juga. Dan beliau harus kembali ke bumi untuk memberitakan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, dan janji keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Shalom saudaraku, perkenalkan saya dengan Krisnova dan saya akan memberitakan tentang kesaksian keajaiban Tuhan di dalam hidup saya. Saat ini saya bersyukur karena saya sangat mendapatkan kasih karunia Tuhan yang sangat besar. Saudaraku, bila kita masih bisa hidup sampai saat ini dan bernafas, jantung kita masih dapat berdetak, itu semua hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kuat dan bukan karena gagah kita. Percayakah saudaraku bahwa hidup saya hari ini adalah hidup saya yang kedua. Saya pernah mengalami kematian di saat usia saya di umur sekitar 5 atau 7 tahun, 5-7 tahun. Saya pernah sakit-sakitan dan saya sering mengalami sakit-sakitan. Satu kali saya sakit demam berdarah dan waktu itu saya dilarikan ke satu rumah sakit yang ada di Bandung. Di saat itu penanganannya sangat minim dan di sana sangat lama penanganannya sehingga saya sudah sangat sekarat dan hampir tidak bisa tertolong. Dan saat itu keluarga saya memutuskan untuk membawa saya ke rumah sakit lainnya yang ada di kota Bandung, di mana saya juga di sana diharapkan dapat mengalami pertolongan yang lebih dapat cepat dan lebih bisa menangani saya dengan lebih baik. Di situ ada kerabat saya yang juga seorang suster dan di sana juga ada tenaga dokter, tenaga medis dari luar negeri, dari yaitu bule ya, saudaraku, dan di sana sangat profesional sekali di rumah sakit Advent. Dan di rumah sakit Advent itu saya dibawa ke ruang di mana saya benar-benar harus ditangani dengan cepat. Saya ditangani dengan begitu baik, saudaraku. Diberikan pertolongan dengan semampunya oleh tenaga medis yang ada. Dan di sana saya benar-benar sudah mengalami hal yang sangat luar biasa. Kondisi saya sangat drop dan di situ saya benar-benar sudah sekarat, saudaraku. Dan satu waktu monitor yang ada di sana yang menunjukkan detak jantung kita dan menunjukkan masa hidup kita yang tadinya tidit seperti itu ya saudaraku, di monitor menunjukkan detak jantung kita dan juga nafas kita, saturasi oksigen kita. Dan di situ detak jantungnya sudah lurus, saudaraku. Dan dokter menyatakan saya sudah meninggal. Saya jantung saya dicoba untuk ditolong dengan pertolongan pertama, tapi tetap saja saudaraku tidak bisa. Dokter sudah menyatakan saya meninggal dan dokter sudah mengatakan kepada ibu saya bahwa ibu saya harus kuat, ibu saya juga harus merelakan saya. Dan di saat itulah ibu saya berdoa berseru-seru kepada Tuhan bahwa Tuhan, ini anak saya belum mengenal Tuhan, dia masih kecil, dia belum benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu saya benar-benar
tidak bisa melihat tubuh saya sendiri, saudaraku. Ibu saya berdoa dan tiba-tiba saya melihat bahwa saya sudah ada di surga. Dan saat saya sudah ada di surga, saya melihat jauh di sana, di sudut sana ada taman dan ada seperti air mancur. Di sana ada banyak anak-anak sedang bermain. Di situ tempat yang indah dan di situ ada satu sosok, seorang laki-laki yang berjubah putih, rambutnya sekitar sebahu dan rambutnya keemasan, dan dia datang menghampiri saya. Wajahnya sangat tampan dan sangat penuh dengan damai sejahtera. Dan di sana saya melihat pancaran dari wajahnya dan pancaran dari sinar matanya. Saudaraku, luar biasa, penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan kasih. Saya berpikir, kok saya seperti pernah melihat orang ini gitu. Wajahnya tidak asing lagi, dan saya sadar wajahnya seperti yang ada di lukisan-lukisan yang ada di rumah saya. Dan saya sadar bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang menghampiri saya. Saya waktu itu kecil, sangat kecil, dan seperti balita, saudaraku. Dan saat itu saya memakai jubah putih. Di kanan saya dan di kiri saya ada malaikat, dan mereka mengiring saya ke hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga datang menghampiri saya, dan dia melihat saya serta dia mengatakan kata-kata yang penuh dengan damai sejahtera. Satu kalimat yang saya masih ingat sampai saat ini. Dia menatap saya dengan penuh damai sejahtera, dengan penuh kasih, dan dia mulai mengusap wajah saya. Dia membelai wajah saya di sini dengan sangat lembut, dan dia melihat kepada salah satu malaikat yang ada di samping saya. Katanya, bawalah dia, waktunya belum tiba. Bawa dia kembali, waktunya belum tiba. Seperti itu, saudaraku. Tiba-tiba saya yang sedang digandeng oleh malaikat meronta-ronta karena saya sudah bahagia sekali di sana. Di sana benar-benar sukacita, dan saya tidak mau untuk kembali ke bumi. Saya tidak mau kembali, saya mau ada di sini karena damai sejahtera yang begitu luar biasa yang saya rasakan, apalagi bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat itu saya tidak mau menukarnya dengan apapun. Tapi ketika saya melihat Tuhan Yesus seperti itu, saya meronta-ronta. Gak mau, aku masih mau di sini, aku gak mau pulang, aku mau di sini. Tapi wajahnya tetap memandang saya dengan lembut. Saat itu malaikat hanya mengangguk, dan tiba-tiba sangat cepat, saudaraku. Tiba-tiba saya seperti diajak langsung ngebut. Saya tiba-tiba melihat di bawah saya seperti angkasa. Saya seperti melihat bumi, dan saya melihat awan-awan yang menutupi bumi, dan akhirnya saya melihat ruangan di mana tubuh saya tergeletak, dan saya melihat tubuh saya sendiri di situ, dan ibu saya yang ada di samping saya sedang menangis berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba dengan sangat cepat, saya kembali ke tubuh saya. Saya dapat membuka mata saya kembali. Saya dapat bernafas kembali. Dan saya hidup, saudaraku. Kalimat pertama saya kepada ibu saya, "Mama, aku haus, aku mau minum." Saudaraku, inilah hidup saya yang kedua. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, saya hidup kembali, bangkit dari kematian oleh karena Yesus Kristus. Dan saya mau bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Tidak ada satupun yang dapat pergi kepada Bapa yang ada di surga jika tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 10 ayat 8-10. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan.
Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Bapa di surga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika engkau percaya saat ini bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan kebenaran. Tuhan Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui Tuhan Yesus. Saudaraku, apapun yang engkau lakukan di bumi ini, perbuatan baik apapun tidak akan dapat menyelamatkan engkau. Hanya Yesus Kristus, Tuhan, yang dapat menyelamatkan engkau. Ketika engkau nanti dipanggil Tuhan, jika engkau mati atau engkau berhenti bernafas, percayalah bahwa engkau akan masuk ke dalam kekekalan. Engkau akan masuk ke surga jika engkau percaya Yesus Kristus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup. Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia dan Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosaku, dan Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Itu artinya Tuhan Yesus telah mengampuni kita, sehingga kita yang berdosa ini telah diampuni dosanya dan dilayakkan untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Percayalah saudaraku, jika suatu kelak engkau tidak dapat bernapas lagi, engkau mengakhiri hidup, tapi itu sebenarnya tidak berakhir, karena setelah itu ada kehidupan yang kekal, yaitu ada kehidupan yang di surga yang Tuhan mau berikan kepadamu. Tapi saat ini, maukah engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup? Jika ya, namamu akan dicatat dalam kitab kehidupan. Engkau bisa masuk ke kerajaan surga dan mendapatkan damai sejahtera dan sukacita ilahi yang kekal. Tapi jika tidak, engkau akan dilemparkan ke api neraka dan engkau akan dihukum, saudaraku. Mari, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya adalah saksi hidup dan saya telah melihat sendiri bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup. Saya pernah mengalami ke surga, saya pernah melihat Yesus Kristus sendiri, dan itu saya hadapi. Dan ini adalah hidup saya yang kedua. Saya bangkit dari kematian karena Tuhan Yesus. Mari saudaraku, jika engkau saat ini mau mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup, engkau mau bertobat dari hidupmu yang fana, engkau mau bertobat dari jalan-jalanmu yang jahat, dari segala kehidupanmu yang sia-sia, percayalah, kasih Kristus melebihi segalanya. Kasih Kristus menutupi pelanggaran. Kasih Kristus mampu mengobati hatimu yang terluka. Kasih Kristus dapat menyembuhkan segala penyakitmu. Kasih Kristus dapat membuat engkau pulih dari finansial, dari segala apapun yang ada. Tapi percayalah, Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus mengasihi engkau. Jika engkau melihat video ini, itu artinya Tuhan Yesus mengasihi engkau, dan Dia yang mengundang engkau untuk menjadi umat kesayangannya, untuk menjadi kekasihnya, untuk menjadi anaknya. Maukah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang hidup? Jika iya, mari saudaraku, engkau bersama dengan aku. Kita sama-sama, nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Saudaraku, percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Saat ini, saya mau mengundang Anda di tempat Anda. Mari kita berdoa dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, dan tidak ada jalan lain selain kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, untuk kita dapat menuju ke kekekalan di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Saat ini, mari kita berdoa. Anda ikuti doa saya, dan nanti Anda sebutkan nama Anda jika nanti kita berdoa bersama-sama, dan biarlah ini menjadi satu pengakuan hidup yang baru untuk engkau yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus yang baik, saya sebut namamu saudara. Saya akan sebut nama saya, Krisnova. Biarlah Anda sebut nama Anda di tempat Anda masing-masing.
Saya, Krisnova, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Tuhan Yesus, Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Engkau mengasihi saya. Ampuni saya, Tuhan, atas setiap dosa-dosa yang saya lakukan, atas setiap kesalahan dan pelanggaran yang saya lakukan, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Saya mau bertobat. Saya mau hidup saya yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang menyelamatkan saya. Catat nama saya, sebut namamu saudara. Nama saya Krisnova, catat nama saya Krisnova. Engkau perkatakan di rumah, catat namamu sebutkan di dalam kitab kehidupan di surga. Sehingga ketika Engkau panggil kelak, ketika Tuhan Yesus memanggil Anda nanti, jika Engkau meninggal ataupun Engkau dipanggil Tuhan kembali ke sisinya, katakan, ketika saya mengakhiri hidup, saya masuk ke dalam surga. Ikuti saya, terus ikuti saya, doa saya saudaraku. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa hidup saya di dunia ini hanya sementara. Tapi hidup saya yang kekal adalah bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tuhan Yesus, saya mau hidup untuk Tuhan. Pakai hidup saya, Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan Yesus Kristus, ajari saya untuk mengenal Tuhan. Ajari saya firman Tuhan. Saya mau hidup baru. Saya mau bertobat. Dan saya mau mengasihi Tuhan Yesus. Saya mengasihi Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Engkau memilih saya untuk saya bisa menjadi umat-Mu, umat kepemilikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Siapa saya Tuhan? Tapi Engkau memilih saya. Engkau menyelamatkan saya. Dan saya mau hidup bagi Tuhan Yesus. Saya mau serahkan hati dan hidup saya sepenuhnya untuk-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, teruslah menjadi Raja dan Tuhan dan Juru Selamat atas hidup saya. Kepadamu saya serahkan tubuh, roh, jiwa, dan raga saya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mau memberitakan kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya mereka selamat dan tidak binasa masuk neraka, tapi mereka juga bisa masuk surga, dan mereka juga boleh menjadi umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat mengasihi saya, dan saya juga mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kasih-Mu begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Saudaraku, percayalah bahwa saat engkau dipanggil Tuhan kembali, saat engkau mengakhiri hidupmu, engkau akan bertemu dengan Yesus Kristus di surga. Tuhan Yesus memberkatimu, saudaraku. Dan saya mengasihi engkau dimanapun engkau berada. Beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mari engkau membaca firman. Bacalah firman. Ini adalah Alkitab. Di sini ada firman. Firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang hidup. Engkau dapat mengenal Tuhan Yesus dengan engkau membaca Alkitab ini. Engkau membaca firman Tuhan yang akan membawa engkau, yang akan menuntun engkau bertumbuh di dalam Kristus. Engkau akan berubah. Hidupmu menjadi baru. Selamat. Karena saya percaya ketika engkau bertobat, menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, engkau sudah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hiduplah terus dalam pertobatan dari hari ke hari dan jangan pernah putus asa untuk terus hidup dalam pertobatan dan teruslah melangkah maju bersama dengan Tuhan.
izinkan saya berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, siapapun yang ada di tempat manapun mereka berada yang mendengarkan video ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada mereka. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap orang yang sudah percaya kepadamu kembali kepada cinta mula-mula, untuk mereka hidup terus dalam pertobatan setiap hari, menjadi pelaku firman, setiap hari merenungkan firman-Mu, memuji dan menyembah-Mu dan berdoa siang dan malam untuk-Mu Tuhan, kembali mengasihi Engkau. Dan bagi mereka yang baru percaya kepadamu dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Engkau yang membimbing mereka, Engkau yang menuntun mereka, untuk mereka semakin mengenal Engkau dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Terus bawa mereka Tuhan, untuk terus hidup berkenan di hadapan-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman, menjalankan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu saat ini nyata bagi mereka. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau pulihkan yang menderita. Jika ada yang mengalami krisis ekonomi, Engkau juga yang memulihkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang terluka dipulihkan hatinya. Terima kasih Tuhan, Engkau memenuhi hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita abadi. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai hidup kami untuk memuliakan Tuhan dan terus memberitakan sampai banyak orang datang kepadamu dan menerima keselamatan juga Tuhan, dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau baik, Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudaraku. Tuhan Yesus Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Dan Ibu Krisnova saat ini melayani Tuhan dan menjangkau jiwa-jiwa melalui pelayanan pribadi beliau. Dan beliau mengajak melalui kesaksian beliau untuk setiap orang mau menerima Yesus Kristus. Dan beliau mendoakan supaya mereka bertobat dan menyambut keselamatan yang dari Tuhan. Dan bagi kita Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita terus berdoa, mengasihi mereka yang terhilang dan bersaksi menjadi terang dan garam bagi dunia yang gelap ini, dan kita tetap berjalan dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.